Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas PT IKI Jakarta. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Bahasa Arab dengan judul materi isim tamlik. Apa sih itu isim tamlik? Isim tamlik ialah isim yang menjelaskan tentang kepemilikan. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai tata cara penggunaan isim tamlik, terlebih dahulu kita harus mengetahui domir. Apa sih domir itu? Domir ialah kata lain dari kata ganti, yang dimana di dalam kata ganti tersebut terdapat kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Domir atau kata ganti itu terdiri dari 14 kata, yaitu pertama, kata ganti orang ketiga, yang dimana terdiri dari 6 kata. 3 kata untuk muzakkar atau laki-laki dan 3 kata lagi untuk muannas atau perempuan, yaitu pertama, huwa yang artinya dia satu laki-laki, yang kedua, huma yang artinya dia 2 laki-laki, yang ketiga, hum yang artinya mereka banyak laki-laki, yang keempat, hiya yang artinya dia satu perempuan, yang kelima, huma yang artinya dia 2 perempuan, yang keenam, hunna yang artinya mereka banyak perempuan. Kedua, kata ganti orang kedua, yang dimana kata ganti orang kedua ini terdiri dari 6 kata, 3 kata untuk muzakkar atau laki-laki dan 3 kata untuk muannas atau perempuan, yaitu yang pertama, anta yang artinya kamu satu laki-laki, yang kedua, antuma yang artinya kamu 2 laki-laki, yang ketiga, antum yang artinya kalian banyak laki-laki, yang keempat, anti yang artinya kamu satu perempuan, yang kelima, antuma yang artinya kamu 2 perempuan, yang keenam, antunna yang artinya kalian banyak perempuan. Yang ketiga, kata ganti orang pertama, yaitu ana yang artinya saya, dan yang terakhir adalah kata ganti nahnu yang artinya kami. Dan sekarang setelah kita mengetahui domir, waktunya kita mempelajari tata cara penggunaan isim tamlik. Mari kita mulai, let's go. Nah, setelah kita melihat rumus yang tadi yang saya tampilkan, waktunya kita membuat contoh isim tamlik dan kita mempelajari tata cara penggunaannya. Yang pertama, domir huwa, yang dimana kita harus menambahkan huruf hu di akhir kata isimnya. Contohnya, bukunya dia satu laki-laki, jadi kalimatnya ialah kitabuhu, yang dimana awalnya hanya ada kata kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh dia satu laki-laki berubah menjadi kitabuhu. Yang kedua, domir huma, yang dimana domir huma ini dapat digunakan untuk mengartikan dia 2 laki-laki dan dia 2 perempuan. Jadi, kita harus menambahkan kata huma di akhir kata isimnya. Contohnya, bukunya dia 2 laki-laki atau bukunya dia 2 perempuan. Jadi, kalimatnya ialah kitabuhuma, yang dimana awalnya hanya ada kata kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh dia 2 laki-laki dan dia 2 perempuan, berubah menjadi kitabuhuma.
Yang ketiga, domir hum, yang dimana kita harus menambahkan kata hum di akhir kata isimnya. Contohnya, buku mereka banyak laki-laki. Jadi kalimatnya ialah kitabuhum, yang dimana awalnya hanya ada kata kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh mereka banyak laki-laki berubah menjadi kitabuhum. Yang keempat, domir hiya, yang dimana kita harus menambahkan kata ha di akhir kata isimnya. Contohnya, bukunya dia satu perempuan. Jadi kalimatnya ialah kitabuha, yang dimana awalnya hanya ada kata kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh dia satu perempuan berubah menjadi kitabuha. Yang kelima, domir hunna, yang dimana kita harus menambahkan kata hunna di akhir kata isimnya. Contohnya, bukunya mereka banyak perempuan. Jadi kalimatnya ialah kitabuhunna, yang dimana awalnya hanya ada kata kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh mereka banyak perempuan berubah menjadi kitabuhunna. Yang keenam, anta, yang dimana kita harus menambahkan huruf k di akhir kata isinya. Contohnya, bukunya kamu satu laki-laki. Jadi kalimatnya ialah kitabuka, yang dimana awalnya hanya ada kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh kamu satu laki-laki berubah menjadi kitabuka. Yang ketujuh, domir antuma, yang dimana domir antuma ini dapat digunakan untuk mengartikan kepunyaan kamu dua laki-laki dan kamu dua perempuan. Jadi kita harus menambahkan kata kuma di akhir kata isimnya. Contohnya, bukunya kamu dua laki-laki atau bukunya kamu dua perempuan. Jadi kalimatnya ialah kitabukuma, yang dimana awalnya hanya ada kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh kamu dua laki-laki dan kamu dua perempuan berubah menjadi kata kitabukuma. Yang kedelapan, domir antum, yang dimana kita harus menambahkan kata kum di akhir kata isimnya. Contohnya, buku kalian banyak laki-laki. Jadi kalimatnya ialah kitabukum, yang dimana awalnya hanya ada kata kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh kalian banyak laki-laki berubah menjadi kitabukum. Yang kesembilan, domir anti, yang dimana kita harus menambahkan huruf ki di akhir kata isimnya. Contohnya, bukunya kamu satu perempuan. Jadi kalimatnya ialah kitabuki, yang dimana awalnya hanya ada kata kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh kamu satu perempuan maka berubah menjadi kitabuki. Yang ke-10, antunna, yang dimana kita harus menambahkan kata kunna di akhir kata isimnya. Contohnya, bukunya dan banyak perempuan. Jadi kalimatnya ialah kitabukunna, yang dimana awalnya hanya ada kata kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh kalian banyak perempuan maka berubah menjadi kitabukunna. Domir ana, yang dimana kita harus menambahkan huruf ya sukun di akhir kata isimnya. Contohnya, buku saya. Jadi kalimatnya ialah kitabi, yang dimana awalnya hanya ada kata kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh saya maka berubah menjadi kitabi. Yang terakhir, domir nahnu, yang dimana kita harus menambahkan kata na di akhir kata isimnya. Contohnya, buku kami. Jadi kalimatnya ialah kitabuna, yang dimana awalnya hanya ada kata kitabun yang berarti buku, tetapi setelah bukunya dimiliki oleh kami maka berubah menjadi kitabuna. Sekian penjelasan dari saya mengenai isim tamyiz. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Syukran Ustaz.